UGM Channel. Shalom, berkah dalam. Kenalin, nama aku Virginie dari UKM Misa Kampus UGM. Om Swastiastu, perkenalkan aku Dia dari UKM KMHD UGM. Nama budaya, perkenalkan saya Billy dari UKM Kamadis UGM. Halo, shalom, kenalin aku Richard dari UKM MKK UGM. Oh iya, kita udah mau ngapain sih kita hari ini duduk di sini bareng-bareng? Kita mau ini nggak sih, bahas tentang UKM-UKM kita nggak sih? Bener Betul banget sih. Udah lama kita nggak Kumpul ngobrol, bareng. kita sharing-sharing kan? Nah, iya bener banget tuh. Bener. Iya benar banget sih. Aku juga ada kepo-kepo sedikit sih terkait sama Misa Kampus sama UKK. Kayak kan kalian itu sama-sama tapi beda gitu ya. Kira-kira kalau aku mau tanya gitu, apa sih bedanya dari Misa Kampus sendiri sama UKK gitu? Aku dulu atau kamu dulu? Duluan. Oh, aku dulu ya, aku dulu. Bedanya, tapi sebelum bedanya sama dulu kali ya. Yang pertama salibnya. Nah, terus yang paling mendasar nih, udah jelas dari namanya kalau Misa Kampus tuh untuk mahasiswa Katolik. Nah, terus juga kalau nanti yang UKK biar Richard yang jelasin ya, Oke, karena boleh. takutnya salah menjelaskan ini. Nah, jadi Misa Kampus itu wadah UKM buat mahasiswa Katolik se-UGM kayak gitu. Mungkin dari yang UKK, Richard? Nah, kalau UKK itu karena di kalau Miskam itu yang Katolik, kalau UKK itu unit kerohanian Kristen. Jadi buat mahasiswa-mahasiswa Kristen yang ada di UGM. Kalau dari segi kegiatan-kegiatannya sih agak beda juga ya sama teman-teman dari Miskam ya. Kalau di tempatku itu ada persetujuan umum, ada persetujuan doa, terus ada juga kegiatan-kegiatan agama Kristen lainnya kayak penambahan Alkitab dan lain gitu. Kalau di Miskam ada apa? Kalau Miskam itu kita di tiap awal bulan itu ada namanya Jumat pertama nih. Terus kita juga di bulan Oktober ada bulan Rosario kayak gitu. Baru selesai nih kan kebetulan kita baru saja penutupan bulan Rosario. Kemudian ada Paskah, terus kita juga ada Natal. Terus salah satunya kita ada namanya kegiatan Misa Syukur kayak gitu. Ya mirip-mirip cuman tak sama lah sebenarnya seperti itu. Betul. Kalau dari Kamadi sendiri ada apa aja? Kalau Kamadis sendiri sama sih. Jadi UKM Kamadis ini jadi sebuah wadah bagi teman-teman di UGM yang beragama Buddha untuk berkumpul, belajar bersama sekaligus memperdalam terkait dengan agama Buddha itu sendiri. Nah, kalau di Kamadi sendiri mungkin kegiatan-kegiatan yang sering dilakukan setiap bulannya pasti tentunya kita ada program kerja yang bisa dilakukan ya. Terus ada juga berdoa-berdoa bersama. Mungkin kurang lebih kayak gitu sih kalau di Kamadi sendiri. Kira-kira kalau di KMHD kayak gimana? Oke, jadi kalau KMHD sendiri merupakan keluarga mahasiswa Hindu Dharma di mana UKM ini mewadahi teman-teman Hindu di Universitas Gadjah Mada. Di kami sendiri juga agak beda jauh dari teman-teman UKM rohani yang lain di mana kami ada kegiatan persembahyangan juga, rutin juga setiap bulan purnama dan tilam atau bulan mati, dan juga ada juga program kerja lainnya yang setiap bulannya juga pasti ada seperti itu. Keren juga ya. Berarti teman-teman semua ini banyak berkutat dengan berdoa-berdoa bersama. Nah, kalau kayak gitu sendiri kan berarti pasti teman-teman dari UKK, Misa Kampus sama KMHD pasti merayakan hari besarnya dong. Nah, kira-kira hari besar apa sih yang kalian rayakan gitu secara bersama-sama gitu? Oke, kalau misalkan dari KMHD sendiri kemarin itu yang cukup berkesan bagi kami itu ada Nyepi Kampus, karena ini Nyepi Kampusnya dirayakan setelah pandemi COVID kemarin. Jadi kami baru merasakan euforianya langsung, dan yang paling besar itu pada saat kami buat ogoh-ogoh dan ngarak ogoh-ogohnya itu sampai di Candi Prambanan juga. Jadi itu kami merayakannya cukup besar kayak gitu. Nah, kalau misalkan dari teman-teman UKK bagaimana? Kalau UKK hari besarnya tuh biasanya ada Paskah sama Natal. Cuman yang deket-deket ini kan bakal ada Natal ya kita ya. Nah, kita tuh ada buka Natal buat teman-teman di UGM juga. Jadi kita bakal ngadain Natal nih kalau yang tahun ini tanggal 2 Desember itu benar mengundang semua teman-teman Kristen yang ada di UGM sama dosen-dosen tendik juga. Itu bakal ngerayain Natal sana tuh ada persembahan pujian-pujian, terus ada performance juga, terus ada ibadah juga nanti kita di sana gitu. Mungkin mirip sama Misa Kampus juga deh. Kalau di Misa Kampus itu kita ya mirip-mirip lah, cuman ada kegiatan namanya Misa Syukur nih, Misa Syukur, dan juga ada kegiatan Natal juga dan kegiatan Paskah. Kebetulan Paskah kan udah lewat. Nah, Misa Syukur ini sebenarnya kegiatan pembukaan tahun ibadah ya untuk tahun akademik baru. Jadi isinya udah kita laksanakan di bulan September kemarin. Kebetulan itu kita laksanakan di GSP tuh, GSP lantai 2 ya. Puji Tuhannya cukup ramai ya, sekitar 1.000 orang waktu itu memenuhi GSP yang langsung dipimpin sama Monsenyor dari Keuskupan Agung Semarang kayak gitu. Dan
rencananya sih harusnya akan ada kegiatan-kegiatan rutin lainnya kayak gitu. By the way aku agak kepo, kemarin aku sempat lihat seliweran di IG, ada festival-festival lampion gitu ya, bukannya dari Kamadis atau aku salah? Iya, betul banget nih. Jadi pas hari Waisak itu di Borobudur ada festival lampion. Jadi kebetulan banget Kamadis UGM itu setiap tahunnya menjadi volunteer untuk kegiatan Waisak nasional. Jadi kita bekerja sama dengan Walubi Pusat untuk menjadi volunteer di Waisak nasional itu. Jadi kegiatannya sih kita membantu-bantu prosesi kegiatan upacara adatnya atau ibadah-ibadahnya juga kita bantu. Misalkan kayak kemarin itu kami menerima air suci, terus juga kita juga menerima api abadi. Nah itu dari teman-teman Kamadis UGM yang bantu menerimanya. Nah terus selain itu di UGM sendiri kami juga merayakan Waisaknya itu dari internal gitu. Jadi kayak kami berdoa bersama dan merayakan seperti misalkan ada performan dan penampilan-penampilan dari teman-teman Kamadis UGM. Seperti itu sih. Oke. Jadi kalau aku lihat sendiri, kegiatan kita tuh gak jauh-jauh banget dari kegiatan keagamaan. Nah, kalau misalkan aku boleh cerita nih dari teman-teman Hindu, aku tuh kalau misalkan mau sembahyang itu harus ke Pura Banguntapan biasanya, dan itu jaraknya itu sekitar 15 menit gitu dari daerah UGM. Dan kalau misalkan dari teman-teman Kamadis, kalau misalkan sembahyang bersama itu biasanya kemana? Kalau kami banyaknya itu ke Monjali, ada namanya Wihara Karangjati, itu ibadahnya setiap hari Rabu jam 7 malam. Lumayan dekat sih jaraknya. Kalau dari teman-teman UKK biasanya berdoanya di mana ya? Kalau teman-teman UKK itu biasanya kita pinjam ruangan yang ada di UGM, biasanya ke fakultas-fakultas atau pakai sekre, atau bahkan kita kadang-kadang juga pakai tempat yang ada di luar. Kita sewa tempat di sana ataupun gereja juga bisa kita pakai gitu. Kalau teman-teman bisa? Kalau dari Miskam untuk kegiatan-kegiatan kerohanian itu biasanya kita menggunakan di sekret, kemudian kita ada namanya pusat pastoral mahasiswa yang di depan UKDW. Nah itu biasanya kita gunakan untuk rapat dan lain sebagainya. Untuk kegiatan ibadah yang sifatnya gereja biasanya ke gereja-gereja terdekat, mungkin gereja seperti Kota Baru juga yang terus ada gereja Nandan, kayak beberapa gereja-gereja yang ada di sekitar sini. Tapi by the way kalau sampai ke Banguntapan Bantul jauh juga ya berarti. Jauh banget. Tapi kayaknya sekarang kita gak bakal jauh-jauh lagi nih, gak perlu minjem ruang fakultas lagi, gak perlu di Monjari lagi. Kayaknya kita ada sesuatu nih kayak di UGM yang baru. Apa tuh? Apa tuh? Di-spill gak nih? Boleh. Ada apa tuh? Ada apa tuh? Kita perlu spill ke sobat UGM channel yang ada di rumah gak sih? Boleh banget, boleh. Pasti pada kepo kan teman-teman semua. Siapa nih mau nge-spill? Siapa nih? Spill. Tadi kan ada Yang paling jauh. Jadi di UGM sendiri nanti kita akan memiliki fasilitas kerohanian, di mana fasilitas kerohanian itu ada di dalam satu area dan terdapat gereja Kristen, gereja Katolik, kelenteng untuk teman-teman Konghucu, wihara untuk teman-teman Buddha, dan pura untuk teman-teman Hindu. Lengkap ya, semua 5 agama di sana semua ya. paket komplit gitu Paket kan. komplit. Jadi Taman Mini Indonesia versi mini gitu. Lebih mini lagi. Mantep bener. banget sih. Dan itu dalam satu area gitu, kita nanti bakal tetanggaan gitu, kita bakal sering ketemu juga. Boleh studi banding gak ya? Dan tau gak sih kapan itu bisa dipakai atau dibuka gitu? Setahu informasi sih seharusnya akhir tahun 2023 ini udah launching ya. Jadi kita bisa bareng-bareng nih. Bener. Tahun depan bisa lah ya, Tahun depan bisa. bareng-bareng ya. Januari tahun baru, semangat baru, kita masuk bangunan yang baru. Keren banget. Berarti UGM ini sangat menjunjung tinggi toleransi ya teman-teman. Benar. Buktinya bisa membangun kawasan rohani bersama-sama tanpa ada perpecahan di dalam situ. Benar. Ini seperti filosofi kita juga, kampus Pancasila gitu kan. Benar. Oke, jadi tadi tuh karena udah kegiatan keagamaan aja, ada nggak sih? Karena kan kita UKM rohani nih, biar nggak dikira kita sembahyang, berdoa aja gitu. Aku rasanya rohani gitu. Padahal ternyata banyak juga gitu proker kita yang sebenarnya seneng-seneng gitu. Betul banget. Mungkin dari Miska? Dari Miskam. Kalau dari Miskam kita kebetulan ada beberapa kegiatan yang udah kita laksanakan. Salah satunya kemarin baru aja di tanggal 29 Oktober kemarin kita ngelaksanain kegiatan ziarah dan rekreasi. Nah, itu tuh kita pergi ke Gua Maria yang ada di Taro Agro di daerah Wonosobo, Jawa Tengah. Itu lumayan sekitar hampir 90 orang yang pergi. Ya, mereka mau beribadah sekaligus untuk rekreasi. Setelah dari kita ibadah terus kita jalan-jalan, kan tuh daerah dingin ya, di kebun-kebun teh kayak gitu ya. Mereka sejauh ini fun lah kayak gitu. Terus ya kegiatan-kegiatan lainnya seperti kadang kumpul bersama buat bernyanyi dan ya mengisi malam minggu bareng-bareng lah, biasanya seperti itu. Kalau aku mau kepo dong ke
Kak Madis. Oh, boleh banget nih. Jadi kebetulan banget minggu lalu Kamadis UGM baru ngadain namanya Damakem. Jadi Damakem itu konsepnya kayak makrab angkatan lah. Cuma bedanya angkatan ini nggak cuma satu, tapi banyak angkatan. Jadi tujuan diadakan Damakem itu lebih ke supaya yang mahasiswa baru ini mengenal teman-teman yang di angkatan atas. Nah, tujuannya itu ya supaya lebih menjaga tali silaturahmi antara angkatan bawah dan angkatan atas. Jadi di situ kita ya kayak makrab pada umumnya, main game, seru-seruan bareng, terus sharing-sharing dan cerita-cerita. Terus juga untuk minggu depan kami ada namanya Damayatra. Kalau tadi Misa kampus kan jalan-jalan ke Gua Maria. Nah, kalau kami dari Kamadis UGM itu jalan-jalannya ke kawasan Candi Sewu. Jadi di situ kita berekreasi sambil belajar kayak sejarah dari candi-candi tersebut. Mungkin nanti diisi dengan berdoa-berdoa bersama seperti itu sih. Nah, kalau dari teman-teman UKK sendiri ada nggak kegiatan yang kayak gitu? Ada, kalau kita yang bonding dulu ya, bonding antar pengurus tuh ada kemarin abis UTS itu kita bareng-bareng ngecamp di dekat kali apa itu di daerah Bantul sana. Itu kita ngecamp seharian, di sana kita cerita-cerita, sharing-sharing. Ya sambil ada ibadahnya juga, persoalan juga di sana. Terus juga kalau acara gedenya kita tuh kemarin abis juga ada UKK Cup. Mungkin mirip sama yang Misa kampus ya. Oh iya. Tapi kita ada UKK Cup juga itu pertandingan seni olahraga kayak porseni gitu, tapi antar universitas yang ada di Jogja dan pesertanya itu mahasiswa-mahasiswa Kristen di tiap universitas atau institusi yang ada di sana. Itu kemarin cukup ramai sih, sampai terakhir closingannya itu sampai ada 12 atau 14 universitas gitu yang ikut di kegiatannya kita gitu. Seru. Kalau dari KMAD? Kalau dari KMAD sendiri kemarin baru aja merayakan Dies Natalis KMAD UGM yang ke-40 tahun. 40 tahun. Selamat ulang tahun KMAD. Terima kasih. Jadi Anda kami belum lahir ya? belum, itu 40 tahun itu waduh udah seumuran bapak-bapak itu. Jadi dari kami sendiri dari KMAD lumayan panjang juga rangkaiannya. Jadi kami buka dengan Cetagama Competition, jadi perlombaan mengenai keagamaan seperti itu, ada seperti lomba ilustrasi digital, esai, dan fotografi. Lalu kami juga mengadakan bakti sosial, ada ngayah atau seperti kerja bakti gitu di Pura Widya Dharma Deru dan Banguntapan, dan juga kami juga kemarin melaksanakan donor darah, dan bulan Oktober kemarin juga kami sudah melaksanakan Puja Dies Natalis kami dengan mengangkat tema 40 tahun sebagai awal baru, lembaran baru di KMAD UGM seperti itu. 40 tahun. Tahun lama ya? Ada udah lahir ya? Belum ya. Mungkin orang tua kita kayaknya yang lahir. Aku kelupaan satu nih teman-teman, karena tadi di-mention, karena kan kita mirip ya, sempat mention soal UKK Cup. Aku boleh cerita sedikit? Boleh. Masa ya kita larang? Boleh cerita banyak juga boleh. Boleh. Barangkali sobat UGM channel di rumah ada yang mau Pasti dengar. kepo. Nah, semirip-mirip UKK Cup, jadi kita punya namanya Miss Cup juga, Misa Kampus Cup. Nah, ini merupakan event untuk perlombaan seperti Mobile Legends, terus kemudian ada basket. Nah, tahun ini berbeda nih dari tahun sebelumnya. Kalau tahun sebelumnya itu kan kebangkitan after COVID ya, gitu kan. Nah, sekarang kan udah benar-benar harapannya COVID-nya lost, udah benar-benar hilang. Jadi kita ada namanya Miss Cup X Miss Cup Got Talent. Jadi yang kayak Indonesian Got Talent gitu loh. Nah, apa yang membedakan? Jadi tahun ini tuh ada lomba cover lagu, terus juga kita akan ada lomba dari membaca Alkitab, baca Mazmur, kayak seperti itu. Nah, dan kebetulan kalau kakak kan sudah selesai nih, Miss Cup X Miss Cup Got Talent baru akan memulai. Jadi after UKK Cup ada Miss Cup seperti itu. Prediksi tanggal di minggu depan, jadi sekitar pertengahan November kita akan opening ceremony. Jadi sedikit promosi kali ya, boleh ya? Boleh banget. Channel yang ada di rumah, buat teman-teman, sobat-sobat UGM channel yang ada di rumah yang merasa beragama Katolik, aduh, boleh banget nanti langsung kepoin Instagramnya misscup.ugm, langsung dikepoin aja, udah banyak banget di situ bertebaran gimana cara ngikut. Mungkin yang suka Mobile Legends daripada ML di kosan doang dapet cuan kan, mending join. Betul banget tuh. Itu kita boleh join nggak? Boleh. Boleh. Tapi cek KTP dulu ya. Cek KTP dulu ya. Harus KTP ternyata. Oke, tadi kita udah cerita banyak banget kan, kayak ibadah kita, terus kegiatan kita. Jadi kita ingin apa ya? Kita tuh bukan hanya sekedar yang benar 100% rohani ya, karena kita juga bisa have fun, kita bisa santai juga. Barangkali juga mendapatkan jodoh kan kita di sini. Tujuan utama ya, motivasi, bener banget. Nah, mungkin yang
yang dikepoin kenapa kita bisa sampai menggunakan seragam ini ya, ada warna, betul warna kita mirip-mirip. Biru semua ya, gue lihat ya. Semua ya. Biru semua kita. Nah, aku kepo nih sistem untuk gimana sih, mungkin sobat UGM channel di rumah juga pada kepo kan, gimana caranya biar bisa join ke UKM masing-masing, kecuali dengan menunjukkan KTP ya. Selain itu ya. Oke, jadi mulai Dari mana nih? Siapa? Dari UKK mungkin boleh. Dari UKK. Kalau di UKK sendiri itu kita sistemnya open recruitment. Bahkan ketua juga kita bidding sistemnya. Oke. Jadi dalam waktu dekat ini bakal ada sistem pemilihan ketua kita bidding gitu, yang mau jadi ketua bisa daftar. Nanti bisa cek di UKK dan UGM Instagramnya, langsung cek aja. Nah itu terus nanti setelah itu bakal ada oprek pengurus, di mana semua mahasiswa dari yang ada di UGM ini bisa daftar ke UKK UGM. Terus nanti ngelewatin prosedur kayak wawancara, terus ada ya mungkin ada seleksi tahap selanjutnya gitu. Nah ntar bakal dipilih, dan kepengurusan UKK itu kan setahun ya. Jadi kayak bakal dilantiknya di tahun depan, di sekitar bulan Februari gitu, atau masuk kuliah gitu. Dari Kamadis. Nah, kalau dari Kamadi sendiri, untuk sistem open recruitment kepengurusannya itu biasanya di akhir bulan November atau di awal Desember nih teman-teman. Jadi nanti untuk Dewan Pengurus barunya akan melakukan open recruitment untuk staff-staff yang bersedia untuk menjadi pengurus selama 1 tahun ke depan. Nah kalau misalkan Dewan Pengurusnya sendiri nanti dipilihnya itu di musyawarah anggota pada bulan November. Nah jadi minggu depan Kamadi Sugem bakalan ada pemilihan ketua baru dan Dewan Pengurus baru. Jadi selamat tinggal teman-teman. Kita juga nggak sabar ya rasanya di sini. Jadi kayak minggu depan Kamadi Sugem itu udah pemilihan ketua. Nah kalau misalkan anggotanya sendiri, nah semuanya itu berhak menjadi anggota. Jadi kayak tanpa ada syarat apapun semuanya merupakan anggota kalau Kamadi Sugem. Seperti itu. Kalau KMHD gimana? Nah, kalau KMAD sendiri mungkin agak berbeda sama teman-teman yang udah dijelaskan tadi. Jadi, kami open recruitment untuk anggota yang masuk ke UKM KMHD itu kami pada saat penjaringan maba, mahasiswa baru. Jadi, semua mahasiswa Hindu otomatis masuk ke UKM KMHD seperti itu. Jadi, terjaring, dan kami akan melaksanakan namanya Kirtanya Sada Saraswati. Itu kayak makrab penyambutan mahasiswa baru Hindu. Di sana kami ngelaksanainnya kemarin di Pura Bakti Widi di Gunung Kidul, dan itu 2 hari 1 malam juga nginap. Setelah KSS atau Kirtanya Sada Saraswati itu kami langsung open recruitment untuk staff departemen. Jadi semua maba itu yang anggota baru KMD itu bakal daftar untuk masuk departemen mana yang mereka mau, dan bakal semua itu jadi staff departemen. Jadi di KMD itu tidak ada anggota seperti itu. Nah sama juga kayak KMD, minggu depan rencananya juga dari KMHD akan open recruitment ketua selanjutnya seperti itu. Jadi untuk teman-teman yang dari angkatan 2022 yang bakal melanjutkan kepengurusan di tahun selanjutnya, dan nanti bakal banyak juga ada rangkaian pemilihannya seperti itu. Dan ini ada sedikit menarik sih. Jadi kalau misalkan di UKM Rohani tuh mikirnya kayak, oh saya agama ini saya masuk UKM gini. Nah kalau misalkan di KMHD tuh yang non Hindu tuh boleh masuk di salah satu di namanya Badan Pers Suara Anandam. Jadi kami menerima teman-teman non Hindu yang mungkin suka menulis atau membuat konten seperti itu di Badan Pers Suara Anandam seperti itu. Jadi bisa dicek di IG KMAD UGM atau di @_suara Anandam. Dari Miska? Kalau dari Miskam kebetulan kalau tadi UKK kan belum mulai, kalian pada belum mulai, kita sudah memulai. Kita sudah lebih dulu teman-teman. Nah, jadi kebetulan pada saat Gelanggang Expo ya, bulan kan kita kemarin ketemu juga ya pas Gelanggang Expo ya. Satu kawasan Satu kawasan, satu komplek. Nah, waktu Gelanggang Expo itu ibaratnya promosi lah ya. Seperti mungkin aku yakin KMHD, KMHDis dan UKK juga seperti itu. Nah, habis itu kita ada proses pendaftaran, kemudian habis itu ada wawancara, dan kebetulan mereka sudah selesai, sudah terseleksi. Sekarang sekitar kurang lebih 3 bulan sampai di akhir Desember ini mereka dalam tahap magang, teman-teman. Magang yang dimana ibaratnya harapannya ketika pergantian pengurus nanti di akhir tahun mereka udah siap untuk terjun untuk di kepengurusan selanjutnya, sudah menghadapi lah dinamikanya di Misa kampus itu seperti apa. Nah, untuk pemilihan ketua ya kita juga belum memulai, jadi tidak bisa say goodbye dulu ya, karena belum selesai, tidak seperti KMADIS dan KMHD ya. Nah, rencananya memang di akhir tahun ini, dan untuk pelantikan kurang lebih akan di tahun depan seperti itu. Jadi untuk yang mau jadi ketua
siapa aja boleh seperti itu. Yang penting satu Katolik. Nah, Kita nggak bisa. Gak bisa. Gak bisa kan udah pengen demis ini. Sudah semangat demis. benar-benar. Oh iya, aku mau nambahin. Tadi juga kalau UKK itu semua mahasiswa Kristennya itu dimasukin ke anggota UKM KKUGM. Jadi yang semua itu anggota, nah yang daftar ini yang jadi pengurusnya. Mirip-mirip sama yang lain juga. Iya. Sama-sama. Samain aja. Samain Sama aja. aja. Udah sama aja. Sama. Oke. Kayaknya gini teman-teman, karena tadi aku udah sempat mention kan, aku udah bilang aku mau ada kegiatan Jumat pertama ya, itu kebetulan di awal bulan, berhubung ini awal bulan dan ini hari Jumat ya kan, aku mau izin untuk pamit duluan karena aku harus membereskan sekre. Kebetulan kita satu atap ya. Iya, kita satu atap. satu atap Sampai di sekarang satu N16. Kalau kita satu kompleks. Satu kompleks. Di Boleh, M7A. Betul. kita seatap tapi kita beda kamar aja. Oh, gitu. Jadi kita kalau mau masuk, Eh, hai Richard, udah gitu. ketemu. Jadi aku harus segera beres-beres sekre berhubung